Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Untuk kali ini saya mau sharing dengan teman-teman berkaitan dengan informasi seputar pupuk organik rumahan ya. Jadi kita akan membuat pupuk organik ya, tapi bahannya simple aja, memanfaatkan sampah organik rumah ya, atau bekas makanan yang ada daunnya untuk jadi pupuk organik untuk tanaman kita. Baik teman-teman ya, selamat menyimak. Untuk yang pertama, saya menyiapkan 1 galon bekas minuman ya. Nah, ini galon ini tujuannya untuk menyimpan nanti pupuk organiknya ya. Nanti kita akan masukkan ke galon dan akan kita buat fermentasi ya. Kita potong seperti ini pupuknya, tapi jangan dipotong semuanya, disisakan sedikit biar nanti bisa menjadi otomatis itu. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjut ya teman-teman, kita ngambil ini sampah organik rumah tangga. Maksudnya ini sampah organik rumah tangga itu adalah sampah-sampah organik yang berasal dari makanan yang dimakan oleh saya dan keluarga teman-teman ya. Di sini macam-macam, ini ada bekas buah nangka ya. Terus ada cangkang telur, bekas masak telur ya. Lalu di sana juga ini ada cangkang telur ya teman-teman. Terus daun pisang juga ada ya. Ini cangkang telur ini sangat bagus sekali teman-temannya. Dia itu kandungan kalsiumnya untuk tanaman bagus banget ya teman-teman. Nah, ini daun atau bekas daun mangga, buah mangga ya. Terus ada sayuran juga sedikit ya, dikumpulkan semua teman-teman. Nah, ini semuanya akan kita buat pupuk organik. Sayang banget teman-temannya kalau kita buang begitu saja. Bagi teman-teman yang terutama yang hobi tanaman di rumah, pupuk ini bisa dijadikan sebagai pupuk alternatif ya teman-teman. Pupuk alternatif untuk tanaman di rumah kita ya teman-teman. Baik, caranya mudah aja. Ini sampah organik rumah ini ya, rumahan ini kita masukkan ke botol bekas yang sudah disiapkan oleh saya tadi ya. Kita masukkan satu-satu teman-temannya. Ini saya pakai tangan karena udah terbiasa, tapi ini sebenarnya ini sudah bau ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak kuat bisa pakai sarung tangan ataupun bisa langsung dimasukkan seperti ini caranya. Ini pasti bau karena difermentasikan ya teman-teman. Jadi jangan kaget kalau baunya cukup menyengat, tapi tidak apa-apa teman-teman ya. Namanya juga kita kan penyuka tanaman dan kita menggunakan alternatif pupuk yang sehat. Selanjutnya beberapa organik yang sudah kita masukkan ya. Ini kebetulan kita juga di rumah juga ini ada ada susu. Ini susu kaleng yang sudah kadaluarsa teman-teman ya. Bisa yang sudah kadaluarsa, bisa sisa ya teman-teman. Kita bisa manfaatkan untuk campuran pupuk organik buatan kita ya. Nah, kita tuangkan. Selanjutnya, nah ini ada susunya seperti ini ya, dicampurkan dengan air. Ini tujuannya biar bisa bercampur dengan rata. Lalu kita kocok-kocok ya, biar air dan susunya bercampur ya teman-teman. Nah, ini sangat bagus untuk membantu vitamin pada tanaman teman-teman ya, campuran susu ini pada saat difermentasikannya. Nah, kita masukkan ke pupuk organik yang sudah kita masukkan tadi ya, bekas-bekas dedaunan atau bekas kulit makanan, kulit buah-buahan kita masukkan ya. Selanjutnya masih ada proses selanjutnya teman-teman ya. Kebetulan di rumah saya sudah memisahkan
memisahkan itu apa namanya, air cucian beras teman-temannya, ini cukup banyak ya, 1 ember saya pisahkan. Nah ini air cucian beras ini bisa kita campurkan juga dengan pupuk organik kita ini. Terus dalam perjalanannya kalau seandainya masih ada sisa kulit buah atau sisa makanan organik, sampah organik, bisa kita langsung masukkan. Misalnya ini ada buah apa ini teman-teman, buah jambu air ya. Kebetulan ini buahnya udah agak tidak bagus, agak busuk, kita bisa campurkan ke campuran tanaman organik ini. Oke, baik ya. Dan selanjutnya saya ini lagi ngambil ini apa namanya, air cucian beras ya teman-teman. Ini air cucian beras sudah ada 1 ember, tadi saya sudah bilang di awal mau saya campurkan dengan pupuk dengan sampah organik yang ada di botol tadi. Nah seperti ini. Ini bekas air cucian beras ya teman-teman, sudah cukup lama. Ini rencana saya, sebagian saya masukkan ke sana ya, ke pupuk untuk menjadi bagian fermentasi dari pupuk organik yang kita buat tadi, dan selebihnya akan dimasukkan ke tanah yang di sampingnya teman-temannya. Ini bagus juga ini ya untuk kandungan daripada air cucian beras ini. Nah kita bisa masukkan pelan-pelan teman-teman ya, bebas aja. Ini saya masukkan untuk sekali masuknya 3 gelas ini, 3 gelas plastik ini. Lalu selebihnya kita masukkan juga, kita campurkan dengan media tanah yang kita siapkan. Nah seperti ini. Ini sangat bagus untuk penyubur tanah ya teman-teman, dan kita biarkan untuk fermentasi. Dan sisa dari air cucian beras ini bisa kita langsung siramkan ke tanaman-tanaman kita yang kita tanam ya teman-teman. Langsung aja dikocorkan kira-kira seperti ini. Ini tidak masalah teman-teman ya, karena ini kan alami ya, bukan kimia. Kalau kimia buatan kita harus ada takarannya, dan takarannya tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang kalau untuk kimia buatan. Sedangkan kalau untuk organik itu kita bisa bebas menggunakannya, lebih sering lebih bagus untuk kesuburan tanaman. Dan ini saya masukkan juga untuk tanaman-tanaman saya yang ada di halaman rumah ya teman-teman. Nah kira-kira seperti ini. Ada beberapa tanaman dan juga humus-humus saya campurkan dengan air cucian beras tadi. Baik ya teman-teman, ini adalah salah satu contoh ya teman-teman, contoh hasil yang sudah menggunakan media tanah yang sudah dicampurkan dengan sekam dan organik, lalu disiram rutin dengan pupuk organik atau air cucian beras. Berhubung ini lagi musim hujan teman-teman, ini daunnya agak kuning-kuning tapi tidak apa-apa. Ini sudah ada buah ya teman-teman, ini cepat banget berbuahnya. Jadi kita harus rutin menggunakan siraman organik ini. Bisa 1 minggu sekali atau dalam seminggu 2 kali teman-teman ya, untuk lebih bagus hasil dari tanaman kita. Nah seperti ini ya, kebetulan ini ada tanaman cabai. Tapi tidak apa-apa, cabainya bagus-bagus teman-teman ya, meskipun daunnya agak kuning-kuning tidak apa-apa, kita lanjutkan untuk memberikan pupuk organik. Baik ya teman-teman, untuk sharing seputar tanaman dan pupuk organik cukup saja ya. Kita sambung lagi nanti di lain waktu, lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.